Beberapa dari mereka dari Siprus dan Kirene mulai berbicara dengan bahasa Helenes ataupun Yunani, penginjilan tentang Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan sehingga banyak orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Didukung oleh Barnabas, berita tentang gereja baru ini menyebar ke Yerusalem. Jadi mereka mengutus Barnabas yang dari Siprus untuk melayani di sana. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-34 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Gereja di Antioquia, Syria. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sementara itu, para pengikut Kristus yang sudah terpencar karena penganiayaan yang terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan diri sampai ke negeri Fenisia, Pulau Siprus, dan kota Antioquia. Mereka masih terus menyampaikan firman Allah tentang Yesus di tempat-tempat itu, tetapi hanya kepada orang Yahudi. Namun beberapa pengikut Kristus yang berasal dari Siprus dan kota Kirene yang juga datang ke Antioquia, merekalah yang mulai menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Dan Tuhan Allah menolong mereka sehingga jumlah besar orang yang bukan Yahudi percaya dan beralih menjadi penyembah Tuhan Yesus. Waktu jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang-orang yang baru percaya itu, mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Barnabas orang yang sangat baik, penuh dengan Roh Kudus dan sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu dia tiba dan melihat bahwa ternyata Tuhan Allah sedang menunjukkan kebaikan hatinya di sana, dia sangat gembira. Dia menguatkan hati saudara-saudari seiman di kota itu supaya terus setia kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Akhirnya semakin banyak juga orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas. Selanjutnya Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. Sesudah menemukan dia, Barnabas mengajaknya kembali ke Antioquia. Selama 1 tahun penuh mereka tinggal bersama kumpulan umat Tuhan Yesus dan mengajar sejumlah besar orang. Di kota Antioquia itulah untuk pertama kalinya para pengikut Kristus Yesus disebut orang Kristen. Pada waktu itu beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat datang ke Antioquia. Salah satu dari mereka bernama Agabus. Dia berdiri dalam pertemuan jemaat dan dengan kuasa dari Roh Kudus dia berkata, hampir seluruh penduduk bumi akan mengalami bencana kelaparan. Kelaparan itu terjadi semasa Claudius memerintah sebagai Raja Agung di Roma. Sesudah mendengar nubuat itu, semua orang Kristen di Antioquia memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya untuk membantu saudara-saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka sepakat memberikan sumbangan sebanyak mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Hal itu mereka laksanakan, lalu mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk menyerahkan dana itu kepada para pemimpin jemaat di Yerusalem. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah gereja besar di zaman Perjanjian Baru adalah gereja di Antioquia, Syria. Dimulai oleh murid-murid yang pernah berada di Yerusalem
di mana murid-murid Kristus pertama kali disebut Kristen. Gereja di Antiokhia Syria kemudian menjadi titik awal Paulus untuk 3 perjalanan misionerisnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Mereka mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk menyelesaikan masalah sunat. Dalam teks kita untuk pelajaran refleksi biblika kali ini, kita membaca permulaan gereja di Antiokhia Syria. Tapi pertama-tama mari kita tinjau beberapa materi latar belakang tentang kota Antiokhia itu sendiri. Yang pertama, kota Antiokhia didirikan pada tahun 300 sebelum Masehi oleh Seleucus Nikator, salah satu jenderal Alexander Agung. Dinamakan sesuai dengan nama ayahnya Antiochus. Terletak di sungai Orontes, 15 mil hulu dari kota pelabuhan Seleucia, dinamai Seleucus sendiri. Kemudian popularitasnya, kota ini dikenal sebagai Antiokhia yang indah. Terkenal dengan bangunannya yang indah dan jalan boulevard panjang beraspal yang diapit oleh barisan tiang ganda dengan pepohonan dan air mancur. Digunakan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 64 sebelum Masehi, itu menjadi ibu kota provinsi Kekaisaran Syria dan kemudian Kilikia. Josephus menyebutnya kota kekaisaran ketiga setelah Roma dan Alexandria. Populasinya diperkirakan berpenduduk 300.000 orang, sangat kosmopolitan ataupun multikulturasi. Sebuah kota Yunani berdasarkan penduduknya juga termasuk orang lain. Dengan warga besar orang Yahudi tertarik dengan tawaran kewarganegaraan yang setara dari Seleucus. Ada juga orang-orang dari Persia, India, dan bahkan China yang memberinya nama lain, yakni Ratu dari Timur. Hal yang kedua, kita perhatikan gereja di Antiokhia didirikan oleh penginjilan. Dari mereka yang tercerai-berai karena penganiayaan di Yerusalem, yang pertama-tama Injil hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Beberapa dari mereka dari Siprus dan Kirene mulai berbicara dengan bahasa Helenes ataupun Yunani, penginjilan tentang Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan sehingga banyak orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Didukung oleh Barnabas, berita tentang gereja baru ini menyebar ke Yerusalem. Jadi mereka mengutus Barnabas yang dari Siprus untuk melayani di sana. Orang yang membantu Saulus untuk diterima oleh gereja di Yerusalem. Setelah kedatangannya, Barnabas yang namanya berarti anak pemberi semangat ataupun anak penghiburan, menyaksikan kasih karunia Allah dan bersukacita bersama jemaat setempat. Barnabas mendorong jemaat Antiokhia untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dengan tulus hati, karena dia adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Hasilnya banyak orang ditambahkan kepada Tuhan. Barnabas menjemput Paulus. Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Paulus untuk melayani bersama-sama di gereja Antiokhia selama 1 tahun dan mengajar banyak orang. Di kota Antiokhia, murid-murid pertama kali disebut Kristen. Teladan pekerjaan baik. Beberapa orang nabi datang dari Yerusalem. Salah satu dari mereka ialah Agabus, yang oleh pertolongan Roh Kudus menubuatkan adanya bencana kelaparan. Para murid di Antiokhia bertekad untuk mengirimkan bantuan kepada yang kelaparan masing-masing menurut kemampuannya. Jemaat Antiokhia mengutus Barnabas dan Paulus menyerahkan bantuannya kepada para pemimpin jemaat di Yerusalem. Jadi gereja menunjukkan seseorang yang bersemangat untuk pekerjaan yang baik. Kesimpulan, maka dimulailah sebuah gereja yang besar di kota yang besar. Didirikan oleh upaya penginjilan, didukung oleh Barnabas, dididik bersama Paulus, memberi teladan perbuatan baik. Mungkin gereja yang paling berpengaruh kedua setelah Yerusalem pada abad pertama Masehi. Kita akan membaca lebih banyak tentang gereja ini dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebagai faktor penting dalam perjalanan misionaris Paulus,
berkontribusi pada keberhasilan penyelesaian masalah yang melibatkan orang bukan Yahudi. Memang ada pelajaran bagus yang bisa kita petik dari gereja di Antioquia, Syria. Beberapa di antaranya akan kita lihat dalam pelajaran berikutnya. Kita akan lanjutkan pelajarannya besok hari pada episode yang ke-35. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa gereja Antioquia ini tempat murid-murid Kristus pertama kali disebut Kristen. Itu salah satu sebabnya adalah karena mereka dikenal sebagai orang yang baik, yang memberikan teladan yang luar biasa. Nah, pada hari ini ketika kita berada di kota kita, di kampung kita, di desa kita, di rumah kita, apakah orang-orang juga mengenal kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dikenal sebagai orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan beriman kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Barnabas disebutkan sebagai anak penghiburan? Nah, kiranya setiap diri kita boleh terus belajar untuk menjadi sukacita bagi sesama kita dan menjadi berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.